Selanjutnya ke depan ya, ini sekarang kan masih setelah kampanye kan kita terbelah dua, kemudian terjadi perdebatan ideologi yang terus berlanjut. Bagaimana seharusnya hubungan antara Islam dan Pancasila di Indonesia begitu itu. Nah, menurut saya sebenarnya persoalannya bukan kita tidak setuju dengan Pancasilanya atau ingin menggantinya. Yang terjadi itu sebenarnya adalah perbedaan interpretasi ya. Jadi masing-masing mempunyai interpretasi dan menginginkan interpretasinya lah yang benar ya kan. Ada kelompok yang liberal, kemudian kelompok yang sekuler, itu mereka punya interpretasi sendiri terhadap Pancasila. Kemudian masyarakat Islam, kelompok-kelompok Islam juga punya interpretasi sendiri terhadap Pancasila. Nah, contohnya dua hal tadi. Kebebasan beragama itu umat Islam menginginkan interpretasinya itu yang lebih positif. Dalam artian pemerintah itu mempunyai positif attitude, jadi sikap yang positif dalam artian memfasilitasi ya, umat Islam itu dalam beragama, memfasilitasi itu bentuk lainnya misalnya haji ya. Nah, haji itu fungsi peran pemerintah adalah memfasilitasi bagaimana orang nyaman, aman, mudah melaksanakan haji. Kemudian ada juga perbankan syariah, zakat, itu tahapnya adalah memfasilitasi. Jadi Anda tidak bayar zakat tidak apa-apa, Anda tidak akan dihukum karena itu ada urusan Anda dengan Tuhan ya. Anda tidak naik haji ya nggak apa-apa, itu Anda tidak akan dihukum karena itu urusan Anda dengan Tuhan. Nah, tetapi fungsi negara di situ adalah memfasilitasi. Jadi ada umat Islam itu yang ingin menabung di bank syariah. Jadi negara membuat regulasi memfasilitasi itu. Nah, itu tuntutan biasanya. Tapi ada yang menuntut yang lebih dari itu ya. Ada kelompok yang menuntut yang lebih dari itu biasanya. Jangan segitu saja. Jadi pemerintah itu bukan hanya memfasilitasi, tapi juga menghukum. Nah, seperti itu. Jadi kalau Anda tidak berjilbab, dihukum. Ya kan? Anda tidak sholat, dihukum. Anda tidak bayar zakat, dihukum. Nah, gitu. Nah, tarik-menarik interpretasi terhadap Pancasila dan kebebasan beragama itu sampai sekarang masih terus berlangsung ya. Kalau menurut hemat saya ya fungsi pemerintah mungkin lebih kepada memfasilitasi bukannya menghukum, karena agama itu ada wilayah yang mana hablum minallah ya. Jadi itu adalah hubungan kita dengan Tuhan ya. Jadi kalau kita puasa karena terpaksa itu juga nggak akan diterima oleh Tuhan ya kan. Atau karena kita puasa karena takut nanti dihukum atau takut tertangkap. Nah, itu juga karena puasa kan lillahi ta'ala. Nah, sholat juga seperti itu. Jadi ada wilayah-wilayah agama itu yang kesahihannya atau sahnya pelaksanaannya itu sangat tergantung kepada niat kita lillahi ta'ala atau bukan. Nah, pada wilayah-wilayah seperti itu fungsi negara adalah memfasilitasi bagaimana kita bisa sholat dengan nyaman, bagaimana kita bisa beribadah yang lainnya, misalnya bulan Ramadan itu dengan nyaman tanpa gangguan. Itu tetapi ada kelompok yang sebelah sana yang liberal dan sekuler itu ingin negara itu tidak ikut campur sama sekali dalam urusan agama. Yang jadi persoalan kan masyarakat kita kan sering di mayoritas itu adalah muslim ya. Nah, kalau pemerintah tidak ya mereka akan membayar pajak dan sebagainya, kalau pemerintah tidak memfasilitasi dan memudahkan mereka di dalam beribadah itu kan jadi persoalan juga bagi sebagian besar umat Islam. Jadi bagaimana menemukan jalan tengah gitu. Itu sebenarnya semangat dari Pancasila yang dari awal sampai sekarang itu. Jalan tengah kelompok yang ingin sekulerisme dan kelompok yang ingin Islam itu bisa bertemu di tengahnya seperti itu. Nah, di dalam demokrasi apabila terjadi perbedaan pendapat, penyelesaiannya adalah melalui mekanisme konstitusional. Ya, dalam hal ini adalah kita bawa ke DPR ya. Nah, disitulah kita bermusyawarah, ya, menyatukan perbedaan pendapat kita, menyelesaikan perbedaan pendapat kita. Kalau sudah diketok palu ya kita taati. Bahwa perjuangan kita untuk memperjuangkan ya, kontestasi interpretasi itu, nah,
dibawa ke wilayah itu. Jadi bukan wilayah yang anarkis misalnya. Kita punya interpretasi sendiri bahwa semua warung harus tutup, lalu yang buka lalu kita pukuli, kemudian dengan kekerasan dan sebagainya. Itu kan tidak mekanisme yang konstitusional, tidak melalui parlemen penyelesaiannya. Nah, seperti itu. Itu biasanya kalau Anda ingin berdemokrasi ya. Ya itu tadi pemirsa kesimpulan yang memang bisa kita dapatkan dari penelitian yang bisa dilakukan ini di Provinsi Aceh dan juga di Provinsi Kalimantan Selatan oleh peneliti dari Pasca Sarjana Winatas dari Banjarmasin, bahwa berkaitan dengan aturan-aturan yang memang diberlakukan baik itu di Kalimantan Selatan ataupun di Aceh, tidak hanya bisa dibilang berkaitan dengan keberpihakan antara satu golongan ataupun satu agama begitu ya, tapi juga memang penerapannya ini sendiri sudah dipikirkan dengan matang, kemudian juga implementasinya bisa dirasakan oleh seluruh pihak. Iya baik, jadi ini bukan diskriminasi kalangan minoritas, di mana memang kita kenal bahwa di Aceh dan juga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan sendiri itu mayoritasnya adalah Muslim begitu ya, jadi memang Perda ini dibuat adalah untuk saling menghargai begitu. Jadi peraturan untuk membuka tempat makan begitu, warung pun kalau di Aceh disebutkan tadi bahwa boleh dibuka tapi ditutup gitu, dikasih tirai. Nah, itu terkhusus untuk bulan Ramadan gitu ya. Begitupun juga yang peraturan lainnya yang kemudian mampu diimplementasikan dan efektivitasnya sebenarnya pun juga tidak ada yang namanya terjadi terlalu besar baik reaksinya begitu ya, ataupun pro dan juga kontra, karena memang peraturan ini sendiri sudah dijelaskan sebagaimana runtutan ataupun efektivitasnya bisa dirasakan oleh semua pihak. Banyak belajar hari ini Cahaya dan juga pemirsa berkaitan dengan perbedaan begitu ataupun persamaan yang ada di Kalimantan Selatan dan juga di Provinsi Aceh untuk regulasi pemerintahan yang dirasakan oleh secara makro ataupun kita semua begitu ya. Baik, akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan dan saya Cahyaning Fitra Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk terus saksikan di Riset Data Membuka Fakta. Sampai jumpa.